Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa kembali bersama saya Rizwan Wardana di program Ngobrol Positif Barito News TV Kalimantan Tengah. Dan kali ini kita akan berbincang seputar pemberian insentif pajak bagi para wajib pajak terdampak pandemi COVID-19. Nah, pemberian pajak ini khususnya kita akan membahas bersama dengan narasumber Bapak Widanarko. Beliau adalah Kepala Kantor KP2KP Buntok atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Dirjen Pajak. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Widanarko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Iwan. Nah, baik, ini cukup menarik apa yang akan kita bincangkan di kesempatan pagi hari ini. Itu terkait dengan pernyataan Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani yang menyatakan bahwa pemerintah akan memberikan fasilitas pemberian insentif pajak bagi para wajib yang terdampak pandemi COVID-19 ini. Terdampak juga dengan melemahnya kondisi perekonomian masyarakat. Nah, apabila kita lihat pemerintah membuat sebuah langkah untuk menjaga perekonomian kita melalui program PEN atau Pemulihan Ekonomi Nasional, ini seberapa pentingnya sih pemerintah akhirnya harus mengeluarkan kebijakan ini dan apa tujuan besarnya dari kegiatan yang dilaksanakan ini? Ya, terima kasih Bang Iman. Jadi memang benar sekali yang disampaikan Bang Iman tadi di sini pada saat pandemi ini pemerintah hadir di mana untuk mengatasi permasalahan terkait dengan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Pemerintah hadir dalam beberapa program yang terbaru adalah tanggal 25 Juni kemarin pemerintah mengeluarkan peraturan presiden nomor 72 tahun 2020. Dalam hal ini adalah penyesuaian postur APBN 2020. Nah, intinya adalah apa tadi yang disampaikan Bang Iwan tadi terkait dengan program pemulihan ekonomi nasional, program PEN. Nah, ini akan kita sosialisasikan. Kalau dari perspektif pajak sendiri adalah postur penerimaan APBN yang terdapat pada peraturan presiden nomor 72 tahun 2020 ini Bang Iwan, sebesar 1.699 triliun. Nah, kontribusi dari penerimaan sektor pajak sendiri itu sebesar 1.198 triliun. Oleh karena itu dalam penyesuaian APBN dalam Perpres nomor 72 tahun 2020 ini pajak masih dominan. Nah, namun demikian Bang Iwan, khususnya di wilayah Barito Selatan, ini berdasarkan pengawasan dari KPP Pratama Muara Tewe. Ini kalau kita perspektif pajak itu adalah kepatuhan formal yaitu lapor dan store. Nah, ini sangat terdampak oleh pandemi COVID ini. Yang perlu saya sampaikan pada Bang Iwan dan para pemirsa bahwa untuk sampai dengan saat ini semester 1 minimal adalah tahun 2020 untuk kepatuhan lapor sendiri dengan target wajib pajak wajib lapor SPT itu sebesar 10.507. Namun sampai dengan semester 1 tahun 2020 berakhir baru 51% tepatnya, yaitu pada angka 5.413 SPT baru terlapor. Artinya kalau kita melihat dari tahun 2019 dari Maret dan April itu sudah 100%. Kita surplus malah terkait dengan kepatuhan lapor. Nah, di sisi lain kepatuhan store, jadi kolektif dari pajak pusat yang disetorkan oleh wajib pajak di wilayah Barsel ini termasuk pemerintah government itu sampai dengan akhir semester 1 2020 Bang Iwan itu baru 45 miliar. Sedangkan kita melihat periode yang sama untuk tahun 2019 itu mencapai 50 miliar. Nah, artinya ada penurunan dari tingkat kepatuhan lapor dan store ini. Kalau kita melihat dari perspektif pajak, ekonomi memang benar-benar terdampak benar oleh COVID-19 ini, betul. Nah, oleh karena itu tadi program PEN itu adalah untuk saat ini adalah solusi yang paling baik dan kita minta untuk supportnya dari masyarakat, government baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang terkait. Ini kita ayo bareng-bareng, nah gitu. Nah
seberapa penting tadi? Ya itu tadi latar belakangnya. Karena dari proses pajak ada penurunan lapor, ada penurunan setoran, itu mengidentifikasi bahwa perekonomian memang sedang turun. Oleh karena itu pemerintah hadir di sini. Nah, di dalam rangka untuk mengantisipasi tersebut, Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak tadi salah satunya dalam program PEN kita akan memberikan insentif pajak yang tujuannya adalah memudahkan wajib pajak atau masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Betul. Gitu Bang Iwan. Otomatis ini Pak Widanarko bahwa memang ada imbas dan itu sudah Pasti, terbaca iya. secara statistik oleh baik oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam hal ini melewati KPU Buntok dan KPU Pratama Moratele. Betul. Jadi apa yang disampaikan adalah upaya pemerintah pusat untuk memberikan keringanan, akan tetapi pemerintah juga tetap bisa menerima income dari sektor perpajakan. Iya, betul sekali. Nah, baik terkait apa yang sudah disampaikan oleh Pak Widanarko tadi bahwa sedemikian pentingnya pemerintah akhirnya harus mengeluarkan kebijakan ini. Kemudian terkait dengan pandemi COVID-19 ini kita lihat pemerintah sudah melakukan new normal, kemudian industri juga sudah mulai bergerak walaupun agak perlahan. Iya. Kemudian bagaimana dengan usaha yang berkaitan dengan upaya penanganan COVID-19, pemberlakuan pajaknya seperti apa? Iya, ini kayaknya Bang Iwan kritis banget nih terkait dengan apa yang sudah dilakukan kan, gitu kan ya. Di sini sudah ada kebijakan new normal, kemudian apa usaha-usaha khususnya dari pemberlakuan pajaknya kan, gitu ya. Iya. Begitu pandemi terjadi, pemerintah sudah mengambil bagian khususnya dari Kementerian Keuangan, Bang Iwan. Di sini mulai Maret 2020 bahwa dinyatakan RI sudah memasukkan COVID kan seperti itu. Iya, Nah, ini langsung kita antisipasi. Yang pertama itu Kementerian Keuangan mengeluarkan regulasi PMK 23. Itu apa Pak Bang Iwan? Jadi begitu adanya COVID, kemudian Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak langsung memberikan fasilitas pajak atas barang dan jasa yang tertuang dalam PMK Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2020. Iya. Nah, itu jadi intinya saat wabah ini menjangkiti RI, itu atas pembelian peralatan kesehatan, misalnya obat-obatan, kemudian peralatan pasien, termasuk APD yang digunakan oleh tenaga medis, kemudian jasa penanganan pun itu diberikan fasilitas pajaknya. Apa? Yang pertama mengenai PPN atas pembelian barang-barang yang tadi saya sebutkan itu ditanggung oleh pemerintah. Kemudian PPh 22 dan PPh 23 itu dibebaskan. Nah, begitupun juga jasa penanganan pandemi oleh tenaga medis itu dibebaskan, pemotongan PPh 21-nya. Begitu. Nah, mungkin kita bisa melihat khususnya di wilayah Barito Selatan ini, kemarin mulai pandemi itu misalnya Dinas Kesehatan menggelontorkan beberapa peralatan medis, kemudian Rumah Sakit Jaya Gesa Same juga membeli peralatan-peralatan segala macamnya, obat-obatan, mungkin kalau vaksin belum ya, kalau belum ada ya. Nah, itu dibebaskan dari PPN-nya. Kemudian pemotongan 22 dan 23 juga dibebaskan. PPN-nya ditanggung oleh pemerintah, PPh 22 dan PPh 23-nya dibebaskan. Nah, selain itu Bang Iwan, selain fasilitas pajak atas pembelian barang dan jasa, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan mulai nomor 23 sampai 86. Ini kenapa 23 sampai 86 kita nanti jelaskan lebih lanjut ke berikutnya. Baik, Pak Widanarko, apapun yang sudah diupayakan oleh pemerintah pusat melewati KPU Buntok yang sampai saat ini apakah ini sudah mulai dilaksanakan oleh KPU Buntok untuk sosialisasi ya? Pastinya. Iya. Jadi begitu benar. Mulai dari diberlakukannya PMK 28, kemudian 23 sampai 86 ini kami berupaya walaupun terbatas kita tidak bisa menyampaikan langsung sosialisasinya. Kita sudah mengupayakan melalui kelas-kelas online, kelas online pajak. Itu setiap minggu minimal 2 kali. Kita berupaya berkoordinasi dengan KPP Pratama Muara Teweh. Itu nanti audiennya
Itu kita minta data kepada KPP, kemudian kita teleponin, kita WA, pokoknya kita rangkul wajib pajak yang ada di Barito Selatan ini walaupun dengan media sosial. Baik. Kita kemarin dengan kecanggihan teknologi saat ini kita media Zoom itu paling efektif ya. Walaupun terbatas ya, artinya kita tidak bisa tatap muka, kita tidak bisa menyampaikan secara langsung, tapi itu di sisi lain Bang Iwan, media sosial kita sangat berperan aktif dalam hal ini, dalam sosialisasikan ini, mulai dari Twitter, Instagram, Facebook, kemudian media-media sosial yang lainnya ya kita mengikuti perkembangan itu. Betul sekali. Gitu. Baik, kita akan lanjutkan kembali setelah iklan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widanarko, Kepala KP 2KP Buntok, mengucapkan selamat dan sukses atas mengudaranya Barito News TV mulai tanggal 20 Juli 2020. Harapan kami, keberadaan Barito News TV memberikan informasi yang seimbang, informatif, sehingga dapat menunjang pembangunan di daerah Barito Selatan khususnya. Jayalah Barito News TV, tetap semangat dan selalu sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barito News TV. Nah, terkait apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Widanarko tentang insentif pajak yang digelontorkan oleh pemerintah, program ini cukup membantu wajib pajak, juga otomatis akan membantu pemerintah juga dalam hal pendapatan negara. Betul sekali, Bang Iwan. Ya. Nah, kita lanjutkan Pak Widanarko, ini terhadap tenaga medis dan barang-barang penanganan COVID-19. Ini akan mendapatkan kemudahan juga dari sisi pajaknya. Betul. Nah, kemudian wajib pajak ini banyak kategorinya dan bermacam sektor. Maka siapa aja yang bisa mendapatkan insentif pajak dalam hal ini, Pak? Iya, tadi yang poin pertama kita sudah sampaikan atas PMK 28 ini adalah fasilitas pajak atas barang dan jasa dalam penanganan COVID-19. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa memang COVID ini bukan hanya dalam bidang kesehatan saja berdampak, tetapi beberapa sektor ini terkena dampaknya juga. Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa dalam perspektif pajak adalah penerimaan dan kepatuhan kan gitu ya. Betul. Nah, Bang Iwan, di sini oleh pemerintah kita melalui Kementerian Keuangan ini sudah digelontorkan beberapa regulasi. Dalam hal ini kita mengikuti dinamika yang terlalu cepat sehingga regulasi ini juga kita benahi, kita ganti dengan cepat pula. Mulai dari April itu dengan PMK 23, kemudian diganti oleh PMK 44, dan terakhir ini adalah PMK 86. Jadi kurang lebih dalam waktu setengah tahun ini kita sudah menggelontor beberapa regulasi mengikuti dinamika yang ada. Betul. Nah, dalam hal ini apa? Tadi persis yang apa yang disampaikan oleh Bang Iwan. Kita mengikuti sektor-sektor usaha mana ya sih yang yang terdampak begitu ya. Betul. Nah, kalau kita melihat dari PMK 23 itu UMKM belum terdampak karena masih ada BLT yang digelontorkan segala macam. Nah, akhirnya memang dengan terbatasnya pemerintah ini, oleh karena itu kita juga mengikuti dinamika tersebut dengan merubah sampai dengan UMKM yang ini. Jadi sektor-sektor yang terdampak itu mengikuti industri, manufaktur, perdagangan, UMKM. Nah, ini semua sektor ini sudah kita klasifikasikan usahanya berdasarkan PMK 86. Nah, di sini mungkin kami mengajak kepada masyarakat wajib pajak khususnya di Barito Selatan, kita bareng-bareng belajar, kita minimal mengetahui klasifikasi usaha kita terdaftar sebagai wajib pajak itu sebagai apa. Nah, itu sektor yang terdampaknya. Kemudian kita melihat dari jenis pajak, jenis insentifnya itu apa saja sih, Bang Iwan? Kita sampaikan yang pertama adalah PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Ya. Kemudian PPh final UMKM yang ditanggung pemerintah. Ini maksudnya ditanggung pemerintah ini apa? Jadi pajak ini seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak. Betul. Namun
tidak perlu tidak perlu disetorkan, dilaporkan Tetap saja. dilaporkan. Nah, dilaporkan saja, tapi nggak usah disetorkan. Iya. Nah, kemudian adanya pembebasan PPh pasal 2 impor. Ini terkait dengan tadi pembelian barang-barang kesehatan tadi, kan gitu. Nah, kemudian adanya pengurangan angsuran PPh pasal 25. Ini bagi badan usaha. Nah, ini ada angsuran yang biasanya misalnya nih dalam SPT tahun 2018 itu disampaikan nanti wajib pajak akan mengangsur PPh pasal 25 setiap bulannya di tahun SPT 2019 itu disampaikan untuk angsuran PPh pasal 25 setiap bulannya untuk tahun 2020 misalnya 20 juta, itu didiskon Pak Bang Iwan. Oh gitu ya. Didiskon 30%. Nah gitu. Kemudian adanya pengembalian pendahuluan PPN ini dalam artian percepatan proses restitusi PPN apabila ada lebih bayar. Nah ini kita upayakan. Semua insentif ini tujuannya adalah untuk menjaga cash flow wajib pajak di masa pandemi ini. Gitu. Jadi kalau kita melihat di wilayah Barito Selatan Bang Iwan, ini wajib pajaknya ini banyak bergerak di bidang perdagangan dan UMKM. Nah, UMKM di sini adalah mengikuti peraturan pemerintah nomor 23 yaitu PP 23 tahun 2018 di mana atas kegiatan usaha UMKM ini dikenakan tarif PPh final sebesar 0,5%. Iya gitu. Jadi kalau kita melihat dari insentif pajak yang kita berikan, perlu kita sampaikan Bang Iwan. Jadi semenjak ada insentif ini kita kan tadi sudah sampaikan bahwa setiap minggu 2 kali sosialisasi melalui pas pajak online. Nah ini mulai dari bulan April sampai sekarang itu kalau kita melihat dari pengawasan KPP Pratama Muara Teweh dari sejumlah wajib pajak UMKM yaitu 2.900-an wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Muara Teweh yang berasal dari Kabupaten Barito Selatan itu baru 33 wajib pajak yang menggunakan fasilitas insentif pajak ini. Ini sangat ironis sekali baru 33. Iya. Nah, ini masih ada 2.800 sekian wajib pajak yang harusnya berhak untuk mendapatkan insentif pajak ini. Nah, makanya dalam kesempatan ini kami juga mengajak kepada Bang Iwan dan termasuk masyarakat di Barito Selatan dalam hal ini UMKM, tolong gunakan fasilitas ini untuk menjaga ekonomi kita. Betul. Gitu. Jadi ada baru 33 wajib pajak yang menggunakan insentif pajak dari 2.900 gitu. Ya, gitu Bang Iwan. Oke, terkait ini kira-kira kendalanya apa nih Pak? Menurut Pak Bidadari sendiri kira-kira kendalanya apa ya? Terima kasih Bang. Sosialisasi mungkin sudah dilaksanakan, ini kira-kira kendalanya di mana? Mungkin dari pengamatan artinya. Kalau dari kami, kalau dari sisi usaha kan kita sudah melakukan sosialisasi, kemudian, nah ini kami melihat dari persentase yang kecil ini memang satu itu sebagai evaluasi kami dalam menyampaikan semua regulasi yang ada. Kemudian kedua di sini ada perlu tambahan wawasan kepada masyarakat terkait dengan teknologi. Kadang kalau kita melihat kalau di wilayah Barito Selatan adalah perdagangan dan UMKM ya. Betul. Kalau harus mengikuti teknologi ini memang ya agak susah. Kenapa? Misalnya nih yang berjualan di plaza beringin gitu kan, itu harus meluangkan waktu untuk main di gadget segala macam. Karena fasilitas ini kita berikan melalui online. Betul. Kenapa? Ya kita memahami bersama bahwa memang masa pandemi COVID ini kita tidak bisa tatap muka kan gitu. Betul. Padahal secara pengalaman yang sudah sebetulnya wajib pajak ini khususnya di wilayah Barito Selatan ini sangat aktif dan peduli lah. Tapi ketika kita harus turun ke lapangan. Manakala kita tidak bisa turun ke lapangan, ya sebetulnya kita ditunggu nih sama wajib pajak. Nah itu kendala pertama. Jadi emang kultur di kita karena perdagangan dan UMKM ini tidak bisa kurang meluangkan waktu. Mungkin salah satunya itu. Kedua adalah Bang Iwan, kita menyadari betul bahwa ini memang belum familiar kita termasuk penyelenggara Fiskus maupun wajib pajak ini dalam hal
mengikuti perkembangan yang terlalu dinamis. Betul. Kekurangan siapan kita lah intinya seperti itu. Nah ini dengan bincang positif ini, ngobrol positif ini, siapa tahu menjadi sarana kepada kita dan masyarakat khususnya wilayah Barsel memfamiliarkan regulasi-regulasi yang ada. Betul, harapannya memang demikian Pak, sehingga apa yang diusahakan oleh KPD Buntok itu berdampak positif terhadap pajak itu sendiri. Nah kemudian kita lanjutkan dengan yang sudah kita sampaikan tadi Pak Widanarko, bagaimana terkait juga apa yang sudah disampaikan, ini cara atau bagaimana cara masyarakat dalam hal ini UMKM memanfaatkan insentif pajak ini. Iya, ini kami berharap sekali karena memang kondisi di Barito Selatan itu adalah perdagangan dan UMKM ya. Kami mengharapkan partisipasi wajib pajak di Barito Selatan khususnya perdagangan dan UMKM ini menggunakan insentif ini. Nah, ini sesuai dengan PMK 86 ini sangat mudah sekali Bang Iwan. Ya. Jadi dengan adanya PMK 86 ada sebuah jawaban bagaimana tadi seperti yang saya sampaikan ada kendala-kendala itu, ini ada sebuah jawaban karena dengan mudah sekali wajib pajak UMKM ini untuk mendapatkan insentif. Dengan cara apa Bang Iwan? Hanya melaporkan saja omset yang sudah berjalan bulan sebelumnya, kemudian ditambah dengan PPh final yang ditanggung pemerintah. Kalau tidak bisa menghitung bagaimana berapa besarnya PPh final yang ditanggung pemerintah, tinggal omset itu dikalikan 0,5%. Itu. Nah, yang kata kuncinya adalah WP UMKM ini tidak perlu store, intinya gitu aja. Hanya melaporkan saja. Jadi insentif ini diberikan kepada UMKM tanpa harus store, hanya melaporkan omset dan DTP PPh final yang ditanggung oleh pemerintah. Itu aja. Artinya harapan kita masyarakat dalam hal ini UMKM untuk bisa memanfaatkan secara maksimal fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah. Betul, dari angka yang tadi saya sebutkan baru 33 dari 2.900 wajib pajak UMKM yang ada di Barsel. Dan mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Widanarko bahwa kendalanya lebih banyak karena memang ini bukan sesuatu yang biasa karena pandemi ini baru pernah terjadi dan dalam menghadapi hal ini mungkin kendala-kendala seperti disampaikan oleh Pak Widanarko tadi yang kita temui. Iya, kecepatan dinamika perubahan ini luar biasa. Betul. Kemudian yang berikutnya, apapun yang sudah dialami oleh masyarakat Barito Selatan khususnya dalam hal ini wajib pajak Pak ya. Nah setelah mendapatkan insentif pajak sebagaimana PMK 86 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 atau pemberian fasilitas pajak dan barang serta jasa penanganan pandemi COVID-19 PMK 28 Nomor 20, apa yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak itu? Iya, betul. Jadi tadi yang saya sampaikan bahwa pemanfaatan insentif ini sangat mudah khususnya bagi UMKM karena tidak perlu stop pajaknya, hanya melaporkan. Nah, untuk melaporkannya ini balik lagi melalui media online lagi. Jadi mengakses laman pajak.go.id dalam menu e-reporting. Oh itu Pak ya. Gitu, menu e-reporting. Apa yang dilaporkan? Ya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, hanya omset dan PPh final ditanggung pemerintah. Itu aja, just it. Jadi sangat mudah, sangat simple, tapi menggunakan akses online. Nah, tapi kami tidak menutup kemungkinan Bang Iwan. Jadi kami sifatnya adalah melayani, kita memang diciptakan untuk melayani masyarakat. Jadi kalau ada yang kesusahan tinggal datang ke kami KP2 KP Buntok atau bisa kalau kantor pajak setempat di wilayahnya masing-masing gitu kan. Di mungkin saya sampaikan di KPP Pratama Moratewe ini ada 3 KP2 KP. Pertama Buntok, kedua Tamiang Layang, dan ketiga adalah Puncau. Jadi kepada masyarakat khususnya kalau Barito Selatan silakan untuk kalau kesulitan dalam melaksanakan e-reporting datang saja kami layani. Namun harus tetap menjaga protokol kesehatan. Kita pahami bersama ini, kita saling menjaga. Betul. Gitu. Nah baik, saudara, kita akan lanjutkan
bincang atau ngobrol positif kita bersama Pak Widanarko setelah pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widanarko, Kepala KP 2 KP Buntok, mengucapkan selamat dan sukses atas mengudaranya Barito News TV mulai tanggal 20 Juli 2020. Harapan kami, keberadaan Barito News TV memberikan informasi yang seimbang, informatif, sehingga dapat menunjang pembangunan di daerah Barito Selatan khususnya. Jayalah Barito News TV, tetap semangat dan selalu sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Rizwan Wardah di Ngobrol Positif, dan tentunya masih bersama Pak Widanarko, Kepala KP 2 KP Buntok. Dan di pertanyaan yang berikut ini Pak Widanarko, tentunya KP 2 KP Buntok dalam melaksanakan apa yang sudah disampaikan oleh Kementerian Keuangan melewati beberapa peraturan menteri yang sudah disampaikan oleh Pak Widanarko, bahwa ini tidak mungkin bekerja sendiri. Otomatis memerlukan relasi, memerlukan bantuan dari berbagai pihak, termasuk mungkin pemerintah daerah. Iya. Nah, yang saya tanyakan dalam hal koordinasi dengan kementerian seperti apa? Iya Pak Iwan, jadi kami menyadari betul Pak Iwan, kami sebagai instansi vertikal, ya, khususnya di Barito Selatan memang tidak sendiri di sini. Jadi dengan dukungan Pak Bupati, Pak Edi Raya, memang koordinasi yang sudah berjalan, kami sangat berterima kasih sekali kepada beliau dan jajarannya. Kami dari awal pandemi ini terjadi, kami selalu berkoordinasi baik via formal maupun informal, sehingga pelaksanaan tugas kami di wilayah Barito Selatan sangat terbantu. Jadi mulai dari Pak Bupati, Bu Wakil, kemudian Pak Sekda, khususnya di sini karena terkait dengan bidang keuangan, koordinasi yang baik sudah terjalin. Di sini ada BPKAD, Pak Akmal. Nah, ini memang luar biasa kami koordinasinya, dan kami sangat terbantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kami sebagai instansi vertikal, dalam hal ini collecting pajak-pajak pusat, sehingga dengan adanya insentif ini juga sangat terbantu sekali oleh koordinasi dengan pemerintah daerah begitu. Baik Pak Widanarko, mungkin dari sekian paparan dan bincang kita di kesempatan pagi hari ini, ada hal yang ingin disampaikan oleh Pak Widanarko terkait insentif pajak ini, khususnya kepada masyarakat Barito Selatan. Ya, siap. Terima kasih ini kepada Barito News atas kesempatan yang diberikan dalam ngobrol positif ini. Ini bagi kami adalah suatu kesempatan yang luar biasa dalam menyampaikan, mensosialisasikan regulasi atau ketentuan-ketentuan yang sekiranya mengikuti dinamika yang terjadi. Yang diperlukan kecepatan yang luar biasa. Kami sebetulnya begini, dari perspektif pajak, sebetulnya kami itu susah kalau melihat dunia usaha itu loyo. Iya. Nah, karena apa? Kalau dunia usaha itu loyo, ekonomi menurun, ujung-ujungnya tadi yang seperti yang saya sampaikan di awal adalah dominansi penerimaan pajak ini sangat diperlukan. Betul. Keberlangsungan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, itu sangat dibutuhkan. Oleh karena itu pajak hadir, apalagi dalam bencana pandemi saat ini. Betul. Apa tujuannya? Adalah untuk mendongkrak dunia usaha ini semakin bergairah dengan diberikanlah fasilitas-fasilitas berupa insentif pajak, sehingga apa? Pajak yang menjadi kewajiban masyarakat ini tidak menjadi beban usaha di masa pandemi COVID-19 ini. Sehingga kami mengharapkan kepada masyarakat Barito Selatan, khususnya pelaku usaha dengan klasifikasi usaha yang sesuai dengan PMK 86, kami mengharapkan untuk memanfaatkan insentif tersebut, sehingga apa? Dengan adanya insentif ini kita bisa mendongkrak dunia usaha, ekonomi meningkat, dan rakyat tetap makmur. Seperti kata pepatah di Buntok, kata masyarakat bumi dahana itu untuk tulus. Gitu. Baik, kita akan lanjutkan bincang atau ngobrol positif kita setelah yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya Widanarko, Kepala KP 2 KP Buntok, mengucapkan selamat dan sukses atas mengudaranya Barito News TV mulai tanggal 20 Juli 2020. Harapan kami, keberadaan Barito News TV memberikan informasi yang seimbang, informatif, sehingga dapat menunjang pembangunan di daerah Barito Selatan khususnya. Jayalah Barito News TV, tetap semangat dan selalu sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian bincang-bincang kami di Ngobrol Positif bersama Pak Widanarko, Kepala KP 2 KP Buntok. Dan terima kasih Pak atas ngobrol-ngobrolnya pagi hari ini. Siap Bang Iman. Mudah-mudahan sukses dengan kegiatan-kegiatannya ke depan. Dan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Rizwan Wardana mewakili seluruh kerabat kerja bertugas ucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan tayangan ini bisa Anda lihat di fanpage Facebook redaksi Barito News TV dan channel YouTube redaksi Barito News #redaksi Barito News TV. Demikian, saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.